Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang mengatakan saya sendiri, Aulia Fajri, selanjutnya itu Dela Rehan Ardina, Ica Deswita Syarani, Tiara Intan Fitra, dan Nabila Hueda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas dari praktikum Sistem Informasi Akuntansi, yaitu topik Project Based Learning pada perusahaan swalayan Budiman. Topik pertama yang akan disampaikan oleh Dela Rehan Ardina. Pada Dela, kami persilakan. Baiklah, sebelum kita masuk materi, yang pertama saya akan menyampaikan informasi umum dari usaha yang kami pilih, yaitu yang nama usahanya itu Budiman Swalayan. Pemiliknya Haji Yasmar, jenis usaha itu penjualan barang harian. Head office berada di Jalan Sawahan nomor 30, Sawahan Timur. Nomor telepon 0751893019 dengan email budimanswalayan123@gmail.com. Yang pertama yaitu aliran data internal dan eksternal. Dari gambar, secara eksternal terdapat 3 pihak yang secara konsisten berkomunikasi dan saling bertukar data dan informasi dengan Budiman Swalayan, yaitu investor, customer, dan supplier. Sementara secara internal, di dalam Budiman Swalayan terdapat beberapa level manajerial dan operasional yang juga mengalirkan data utama, yang terdiri dari yang pertama, top management. Terdapat owner dan general manager yang bertanggung jawab untuk menyusun atau membuat perancangan usaha jangka panjang. Yang kedua, middle management, di mana terdapat area manager dan manager yang bertanggung jawab mengatur koordinasi aktivitas dalam usaha dalam rangka untuk mencapai tujuan usaha. Selanjutnya itu terdapat operational management. Di sini terdapat supervisor operasional dan supervisor keuangan, di mana bertanggung jawab terhadap pengawasan aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada operasional personal, di mana terdapat kepala counter, wakil kepala counter, pramuniaga, security, kepala kasir, teknisi, dan staf gudang, yang mana merupakan personel pelaksana kegiatan operasional usaha. Terdapat dua aliran data utama informasi yang sesuai dengan arahnya, yaitu vertikal dan horizontal. Aliran data vertikal sendiri terbagi atas dua, yaitu vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Yang pertama, vertikal ke bawah. Aliran data ini menyampaikan berbagai informasi dan dari tingkat paling atas sampai ke tingkat paling bawah pada Budiman Swalayan, yang mana datanya itu berupa instruksi kegiatan, tanggung jawab yang harus diampu oleh para pegawai atau pekerja, serta informasi penting yang lainnya yang diperlukan sebagai panduan bagi manajemen pada tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, vertikal ke atas. Aliran data vertikal ke atas meliputi informasi yang merupakan ringkasan maupun laporan dari berbagai kegiatan operasional dan kegiatan lainnya yang harus diketahui oleh manajemen di tingkat atas. Dengan demikian, manajemen yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan maupun pengendalian memiliki atau mendapatkan gambaran yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada Budiman Swalayan, informasi atau data yang dapat diberikan yaitu berupa laporan penjualan, laporan laba rugi, kinerja staf, serta kesulitan atau masalah yang dihadapi pada kegiatan operasional yang mana membutuhkan perhatian dari manajemen tingkat atas. Selanjutnya, aliran data horizontal. Aliran data yang mengalir secara horizontal umumnya dapat ditemui pada bagian dasar piramida. Aliran informasi berisi data dan informasi yang sangat detail mengenai masalah ataupun pelaksanaan transaksi dan usaha. Informasi tersebut pada Budiman Swalayan dapat berupa data penjualan harian, pembagian jadwal kerja, perpindahan staf dari satu bagian ke bagian lain, dan sebagainya. Bab 2. Model umum sistem informasi akuntansi. Pada model umum sistem informasi akuntansi ini ada sumber data eksternal. Yang pertama yaitu pemegang saham, yang strateginya peningkatan keuntungan perusahaan dan tingkat kepatuhan dan kesehatan pada perusahaan. Lalu prosesnya peningkatan kualitas pelayanan, serta pemecatan karyawan yang tidak sesuai aturan. Lalu kapabilitasnya adanya jumlah customer baru, serta peraturan kinerja perusahaan yang jelas dan ditaati seluruh karyawan. Yang kedua ada customer. Yang customer strategi ini yaitu peningkatan kepuasan customer. Yang kedua peningkatan kecepatan pelayanan karyawan Budiman kepada customer.
Lalu ada prosesnya. Yang pertama adanya keluhan customer, yang kedua peningkatan jumlah training terhadap karyawan budiman. Lalu kapabilitasnya, pertama ada rasio keluhan customer terlayani, yang kedua waktu pelayanan terhadap customer. Yang ketiga ada masyarakat. Strategi pada masyarakat ini yang pertama, tingkat aktivitas sosial melalui program CSR. Lalu prosesnya, ada jumlah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Serta kapabilitasnya yaitu donasi sosial dan sponsorship yang diberikan untuk kegiatan masyarakat. Nah, adapun pengaruh faktor eksternal terhadap kepuasan kerja, di mana motivasi terkait rekan kerja memiliki peranan yang penting karena dalam bekerja masing-masing individu memiliki tekanan masing-masing. Dengan adanya rekan kerja akan meminimalisir tekanan tersebut dan bisa saling membantu antar pekerja. Sehingga dengan adanya kebijakan perusahaan tersebut dapat memotivasi pekerja dan merasa puas. Lalu ada sumber data internalnya. Yang pertama, pemilik perusahaan, yaitu pemimpin budiman dalam rangka menjamin kelancaran budiman swalayan. Yang kedua, melakukan pelayanan prima, baik pihak eksternal maupun pihak internal, untuk mencapai kepuasan konsumer. Yang ketiga, memecahkan masalah sistem operasional budiman swalayan agar tidak menghambat pelaksanaan operasional. Lalu yang kedua ada manajer. Pertama, manajer ini mengendalikan kualitas pelayanan kepada customer untuk meningkatkan kepuasan customer. Yang kedua, mengendalikan sistem administrasi untuk keamanan dan pelayanan operasional. Lalu yang ketiga ada karyawan. Karyawan ini mengumpulkan, menyediakan, dan mengelola data-data internal dan eksternal seperti data-data pelanggan, serta menguraikan masalah untuk menyajikan informasi atau laporan yang diperlukan dalam rangka mencapai kinerja. Lalu ada proses perubahan pada data dan informasi. Nah, pada tahap ini ada tahap pengumpulan data, yang mana transaksi melalui kasir menggunakan sistem komputerisasi, di mana kasir akan menanyakan apa saja yang dibeli oleh konsumen, serta member serta secara otomatis melakukan pencatatan yang digunakan untuk bertransaksi. Lalu ada tahap pemrosesan data. Pada tahap ini, data yang diproses berdasarkan keluhan atau masukan yang bersumber dari eksternal maupun internal. Lalu dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sehingga lebih mudah untuk diproses mendapatkan hasil keputusan. Data akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti data yang telah masuk pada perusahaan. Yang ketiga, ada tahap pengelolaan data. Pada tahap ini ada 3 macam. Yang pertama, koleksi data. Nah, pada koleksi data ini pengumpulan data yang diperoleh oleh komputerisasi. Yang kedua ada pengklasifikasi data. Nah, maksudnya di sini adalah menggolongkan aneka ragam jawaban ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Pengklasifikasikan kategori tersebut, penyusunannya harus dibuat berdasarkan kriteria tunggal, yaitu setiap kategori harus dibuat lengkap, tidak ada satupun jawaban yang tidak dapat tempat, dan kategori satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih. Yang ketiga ada editing. Editing ini memeriksa kembali data yang telah masuk, akan dipilih yang mana yang relevan dan tidak relevan. Jadi editing merupakan pekerjaan mengkoreksi atau melakukan pengecekan. Selanjutnya ada tahap penyimpanan informasi. Nah, pada tahap ini, pada saat data telah dikumpulkan sehingga dapat mudah dipahami oleh pihak eksternal atau pengguna, maka pihak dari budiman akan mengupload informasi di internet agar pengguna pihak eksternal maupun internal mengetahui adanya perubahan informasi terkait informasi sumber data internal budiman. Selanjutnya, informasi output. Informasi output yang telah diterima oleh pengguna akan dianalisa untuk memberikan masukan dan membantu peningkatan pihak budiman swalayan agar kedepannya lebih baik dan sesuai dengan tahapan hingga akhir. Selanjutnya ada manajemen basis data budiman swalayan. Pada budiman swalayan, manajemen basis data yang digunakan yaitu point of sale system atau POS, yang mana budiman swalayan menggunakan bantuan ISX 10.11 yang mana merupakan software aplikasi basis yang dirancang untuk membantu dalam mengelola bisnis dalam melakukan pembelian dan penjualan barang dalam bentuk grosir ataupun retail. Dengan aplikasi ini dapat memungkinkan budiman swalayan untuk mengkontrol stok barang yang masuk
dan keluar secara kontinu, yang mana penggunaannya cukup hanya dengan menginput data, maka secara otomatis aplikasi ini akan menganalisa perkembangan penjualan Budiman Swalayan. Selanjutnya itu mengenai risiko-risiko yang secara umum terdapat pada usaha swalayan Budiman dan pengendaliannya. Risiko yang pertama itu barang kadaluarsa. Pengendalian yang dapat dilakukan pertama itu selalu cek tanggal kadaluarsa saat membeli barang pada supplier. Yang kedua, jangan membeli atau menyetok barang terlalu banyak untuk jenis barang yang jarang laku. Risiko yang kedua itu barang tidak laku. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama itu jangan membeli atau menyetok barang terlalu banyak untuk jenis barang yang jarang laku. Yang kedua, beli dan pakai sendiri untuk barang yang tidak laku tersebut agar tidak mempengaruhi kondisi keuangan. Risiko yang ketiga itu barang rusak. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama itu jangan membeli atau menyetok barang terlalu banyak untuk jenis barang yang cepat rusak. Yang kedua, sering melakukan pengecekan barang sehingga sebelum barang tersebut rusak kita dapat mengantisipasinya. Selanjutnya risiko yang keempat itu pencurian barang. Pengendalian yang dapat dilakukan yang pertama itu selalu waspada dan jeli terhadap kegiatan konsumen. Yang kedua, memasang CCTV untuk mengawasi kegiatan konsumen. Dan risiko yang terakhir itu uang palsu. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama selalu cek uang yang diberikan konsumen dengan metode 3D, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang. Selanjutnya flowchart. Narasinya yang pertama, staf gudang melakukan pemeriksaan stok barang dan membuat surat permintaan pengorderan barang yang kemudian dikirim kepada kepala kantor. Yang kedua, kepala kantor melakukan pemeriksaan barang di kantor masing-masing dan menyamakan dengan stok persediaan pada sistem POS, yaitu pada aplikasi ISX 1011. Setelah dinyatakan sama, maka kepala kantor membuat surat pengorderan barang sebanyak 2 rangkap yang mana dikirim ke bagian gudang dan supervisor finance. Yang ketiga, selanjutnya bagian gudang melakukan pemesanan barang kepada supplier. Jadi ini gambar flowchart-nya. Selanjutnya, ancaman yang dapat terjadi pada proses di atas. Pertama, kehabisan persediaan. Kedua, pembelian barang terlalu banyak atau pembelian barang yang tidak perlu. Ketiga, pembelian barang dengan harga melambung. Keempat, kesalahan dalam jumlah barang. Kelima, pencurian terhadap persediaan barang. Keenam, kesalahan dalam pengambilan diskon pembelian. Ketujuh, kesalahan dalam mencatat dan memposting pembayaran. Kedelapan, kehilangan data. Selanjutnya, ada beberapa prosedur pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama, sistem pengendalian persediaan. Yang kedua, analisis terhadap performasi supplier. Yang ketiga, persetujuan permintaan pembelian. Yang keempat, pembatasan akses terhadap pekerja. Yang kelima, pengendalian anggaran. Baiklah, sekian yang dapat Bapak kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.